Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Jatmiko dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mengerjakan untuk tugas 3 dengan dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, di sini untuk soal tugas kali ini adalah kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana, yaitu bahan ajar seperti yang di tugas 2 kemarin. Nah, pada tugas praktek ketiga ini perintahnya adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat di file tugas di praktek 2 kemarin. Nah, yang menjadi sorotan yaitu custom elemen dalam bentuk komponen dan templates. Nanti ada templatesnya. Nah, untuk struktur proyek pada praktek 3 ini, di sini saya akan membuat praktek seperti ini. Nah, sebelumnya saya tampilkan dulu untuk data tugas 2 saya kemarin adalah seperti ini. Saya sudah masuk di halaman di aplikasi video VS Code. Nah, di sini untuk strukturnya kemarin di tugas 2 adalah seperti ini. Ada index HTML, ada stock HTML, ada tracking HTML. Terus dalam JS JavaScript-nya itu ada data stock app dan tracking app saja. Nah, terus sama style CSS. Nah, untuk praktek yang ketiga ini saya nanti akan menambahkan, yaitu dalam JS itu nanti saya akan tambahkan app.js. Terus di dalam JS itu ada komponen, ada service. Di dalam komponen itu ada tracking.js, order from JS, stock table.js, dan api.js. Jadi ini merefaktor itu adalah untuk tampilannya sama tapi dengan berbeda struktur. Nah, oke, jadi untuk tampilannya adalah tambahannya adalah seperti ini strukturnya. Oke, sebelumnya saya akan bukakan dulu untuk halaman. Nah, ini adalah tampilan dari tugas yang kedua kemarin. Nah, dari tugas 2 kemarin saya membuat seperti ini. Ada di daftar stok bahan ajar itu ada daftar buku atau daftar bahan ajar yang sudah dimasukkan dengan stok dan harga tertentu. Dan di sini ada menu edit. Nah, ini ada edit perubahan, kemarin sudah bisa dirubah, dikerjakan. Nah, misalnya ini kosong, ini kemarin saya buat stoknya 0, maka di sini kosong. Nah, untuk yang selanjutnya pada tracking.do seperti ini ada pemilihan atau ini memasukkan untuk menyimpan data. Nah, seperti ini ada ekspedisi. Nah, oke, selanjutnya saya akan membuat atau membuka di sini tadi saya sudah mencoba, saya sudah mengerjakan untuk mempersingkat videonya biar tidak terlalu lama. Di sini saya sudah membuat tugas 3 saya. Nah, ini saya bukakan. Nah, jadi untuk tugas 3 saya ini ada strukturnya berbeda. Ini tugasnya sama, strukturnya di sini ada data aset. Nah, di sini ada indeks. Untuk ini indeks itu berdiri sendiri. Ada aset itu yang isinya adalah
CSS-nya atau tampilannya, mempercantik tampilannya. Terus ada data, ini bahan ajar yang ada di ada di lampiran praktek 3. Terus ada di dalam folder JS itu ada komponen itu menyangkut do tracking JS, order form JS, stock table JS, dan ada folder service, isinya adalah app.js. Oh, ini app.js. Nah, di sini app.js. Nah, untuk yang terakhir adalah templates. Ini ada folder tambahan juga. Jadi antara indeks ini saya bukakan indeks saja. Nah, jadi kenapa ada template ini? Nah, ini dibuat untuk bahan ajarnya. Nah, ini bisa saya panggil, jadi ini udah sama kemarin. Jadi ini untuk tambahannya itu, untuk refaktornya ini, jadi saya load JavaScript filenya ini dari sini, dari JS-nya ini. Jadi di indeks itu sudah tidak menampilkan data untuk JavaScript-nya. Nah, ini tinggal kita panggil script-nya di bagian bawah indeks ini. Jadi script ini saya panggil di sini, dari sini. Nah, oke. Nah, dan untuk bahan ajar itu saya bagi, ini ada bagi-bagian sendiri. Oke, untuk struktur ini adalah petunjuk pekerjaan untuk praktek 3, yaitu ini ada subfolder, ini struktur penamaan. Nah, ini sudah, ini adalah strukturnya saya seperti ini. Terus di binding array. Nah, array yes. Kita conditional if itu ada di, nah ini menggunakan nih if, conditional if nya banyak. Ini pakai ini. Terus yang nomor 4 binding pengolahan data, ya sudah. Terus penggunaan properti, method, dan komputer. Nah, ini sudah. Terus properties, contoh. Nah, ini untuk contoh yang ada di HTML tadi yang sudah diberikan pada, jadi untuk pemanggilannya menggunakan script ini dan templates. Nah, oke. Terus sekarang kita akan menuju petunjuk selanjutnya. Nah, untuk petunjuk selanjutnya ini saya coba akan membuka saja Go Live. Ini saya akan buka. Nah, jadi untuk tampilannya saya sederhanakan jadi seperti ini. Jadi di refaktor agar yang pengunjung ini bisa langsung, bukan beda seperti ini. Ini kan saat ini di halaman masih harus masuk lagi. Ini mungkin membingungkan untuk pengunjung. Jadi di refaktor jadi seperti ini. Jadi saya rubah menjadi satu tampilan dan 2 menu. Oke, nah terus pada petunjuk soalnya atau petunjuk yang diharapkan, yaitu di sini ada di bagian, sekarang saya akan mulai memperlihatkan codingan saya yang sudah saya buat di sini tadi. Oke. Untuk pada halaman stok bahan ajar, di sini harus menampilkan kode mata kuliah dan seterusnya sampai ke jumlah stok dan statusnya. Nah, di sini sudah ada saya tampilkan, ini sama seperti yang di stok bahan ajar di sini.
jadi tidak berubah. Terus selanjutnya terdapat fitur edit pada stok. Nah, ini bisa diedit, masih bisa diedit ya. Coba saya edit. Nah, ini bisa saya edit, misalnya stoknya menjadi 0 seperti tadi, maka ini di sini menjadi statusnya kosong. Perlu cetak ulang, misal diedit ini misalnya status kosong. Oke, disimpan. Nah, di sini status kosong. Oke, terus selanjutnya terdapat fitur melakukan filter short pada. Nah, ini sama seperti kemarin. Ini kita shortnya aja yang bagian statusnya yang saya tekankan adalah cuman di bagian yang menipis atau statusnya kosong. Jadi shortnya cuman seperti ini. Terus yang menampilkan stok bahan ajar. Nah, ini sudah safety stock. Nah, ini bisa tambah ini. Terus terdapat fitur tambahan bahan ajar baru create. Nah, ini bisa menambahkan, ini masih ada fitur bahan ajar baru. Misalnya saya tambahkan ke di sini yang belum ada, saya tambahkan misalnya modul ini pemrograman, berarti MSIM 4309 di sini dengan judulnya pemrograman berbasis web. Nah, di sini kategorinya praktik, terus OBJJJ dan pasar misalnya. Terus lokasi raknya misalnya R4 A2 misalnya. Stok harganya misalnya di sini saya tambahkan 70.000. 70.000, stoknya 20, safety-nya misalnya 10. Terus catatan cetakan baru 2025. Oke. Nah, di sini sudah ada tambahan untuk modul yang baru. Itu adalah pemrograman berbasis web dengan kategorinya praktikum dan pasar. Terus harganya seperti yang itu yang saya masukkan. Terus terdapat fitur hapus delete. Nah, terus sebelum hapus terdapat pop out. Nah, oke. Di sini juga kalau di sini belum ada fitur hapus, maka di sini tugas 3 ini saya tambahkan fitur hapus. Di sini misalnya saya akan menghapus sosiologi misalnya ini yang kosong ini misalnya saya hapus. Nah, di sini ada apakah Anda ingin yakin akan menghapus dengan modul ini, dengan judul ini, kode ini, dengan judul ini, oke atau cancel. Nah, misalnya oke, cancel tidak jadi terhapus. Misalnya di sini saya hapus, terus oke, maka hilang. Maka data tadi sudah tidak bisa dikembalikan lagi, harus membuat ditambah baru seperti ini. Ini bisa simpan dan batal. Oke. Terus selanjutnya pada bagian tracking order. Oke, langsung ke selanjutnya tracking order. Nah, di sini saya akan di sini untuk soal nomor 1 atau petunjuk nomor 1 itu menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Nah, pengguna dapat menggunakan enter atau escape. Nah, di sini saya sudah menampilkan di bagian status pengiriman. Di sini ada, ini adalah contoh perintah Wulandari
SPC-nya Express itu dalam status pengiriman. Nah di sini misalnya cari, jadi ini fitur pencarian yang saya tambahkan. Di sini bisa menggunakan NIM. Misalnya di sini saya akan menambahkan NIM dari ini Rina Wulandari ini NIM-nya 123456789. Maka di sini di enter atau diklik bisa, atau kalau ganti, kalau reset itu hilang maka hilang lagi. Terus misalnya nah ini bisa kita enter. Nah maka hasil pencariannya belum duanya salah. Nah maka kalau kita enter, nah maka akan di sini akan tercari di sini menggunakan NIM atas nama Rina Wulandari. Misalnya kita reset, misalnya menggunakan DO di sini ini pakai DO. Nah ini kalau pakai DO di sini diganti dulu DO, nomor DO, terus enter. Nah di sini akan muncul status pencariannya 1. Nah oke. Untuk fitur yang kedua yaitu atau petunjuk yang kedua, selanjutnya ada fitur untuk menambahkan delivery order terus dengan nomor DO yang tergenerate otomatis. Dimulai dari ini ya. Ini di sini sudah mulai ini, tapi di sini saya akan coba masukkan dari nomor 005. Terus misalnya di sini sudah ada formnya. Di sini saya akan coba memasukkan nomor NIM saya 66 atas nama nomor paket ini, terus ini Express. Nah di sini simpan. Nah nanti di sini adalah sudah untuk tanggalnya saya setting atau saya buat berbeda seperti yang ini. Kalau di sini tanggal kirim ada menambahkannya, kalau di sini saya buat berapa persen pesennya tanggal berapa, maka tanggal itu akan dimasukkan di sini di dalam tanggal. Nah misalnya coba saya masukkan lagi nomor NIM-nya 0808 123 456, terus nama misalnya ini terus. Nah maka akan tersimpan langsung urut jadi DO 2025 05 dan 06. Nah untuk fitur pencarian ini tadi, ini saya coba akan mencari di NIM saya di sini, mencari NIM saya, maka akan otomatis tercari di sini langsung menampilkan data saya sendiri. Nah kalau kita tampilkan semua, yaitu tadi sudah tampil semua di sini. Reset. Nah untuk yang terakhir adalah selanjutnya NIM tracking terbaru menjadi CEO. Nah ini sudah. Oke, mungkin segitu saja praktek dari saya untuk praktek yang ketiga ini. Dari semoga dengan praktek ini bisa menambah ilmu bagi saya, dan semoga juga dengan ini bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Saya akhiri, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.